Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing tentang 8 langkah sukses di bisnis umroh dan haji ya. Tuh. Jadi 8 langkah atau 8 cara ya sukses di bisnis umroh haji. Insya Allah kalau 8 langkah ini teman-teman lakukan, yaitu teman-teman akan mendapatkan atau meraih kesuksesan yang teman-teman inginkan ya, terutama di bisnis umroh dan haji ini. Apa 8 langkah sukses di bisnis umroh haji ini? Yang pertama ya, teman-teman harus punya niat utama, yaitu berkhidmat untuk tamu-tamu Allah. Jadi sekali lagi niat utamanya diluruskan. Jangan sampai niat utama kita adalah money oriented atau profit oriented ya. Tuh. Kenapa? Karena kita bisnis seperti ini adalah bisnis yang melibatkan pihak ketiga dan bisa jadi disebut dengan bisnis dengan resiko tinggi ya tuh. Insya Allah kalau niat kita sudah lurus, niat kita sudah benar, ikhlas karena Allah, ingin melayani tamu-tamu Allah, Allah yang langsung akan memberikan keuntungan demi keuntungan kepada kita. Allah akan memberikan rezeki yang besar kepada kita. Ya, rezeki itu berupa apa? Ya mungkin teman-teman dapat closingan jamaah yang banyak ya. Terus jamaahnya tersebut enak ya kan? Enak artinya tidak riweh, tidak rese gitu kan, tidak sedikit-sedikit komplain dan lain sebagainya ya. Tuh. Atau mungkin nanti ketika ada masalah karena pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab ya kan, yang istilahnya tidak amanah dan sebagainya, Allah akan memberikan pertolongan bantuan kepada kita ketika ada masalah-masalah atau komplain-komplain nanti dari para jamaah-jamaah kita ya. Itu niat utama ya kan tuh. Jangan khawatir kalau niat utamanya sudah lurus, berkhidmat utama Allah, Allah yang akan memberikan keuntungan demi keuntungan, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita, baik itu berupa closingan jamaah pribadi atau closingan jamaah dari agen atau mitra binaan kita. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya impian dan sikap. Impian itu apa? Impian itu tujuan. Ya, kalau saya boleh kasih analoginya, gitu kan? Analogikan, teman-teman pengen berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, pengen beli tiket. Ketika ditanya mau kemana, saya tidak tahu, kan? Tujuannya kemana? Pasti bingung ya. Dan yang paling pasti teman-teman tidak akan pernah sampai ke tujuan yang diinginkan. Silakan teman-teman impiannya apa, tujuannya apa. Misalnya, oh saya menjalankan usaha umroh ini, saya pengen berangkat umroh, atau saya ingin memberangkatkan umroh kedua orang tua saya ingin memberangkatkan umroh anak-anak dan istri saya, itu impian. Atau impian yang lain, saya ingin punya penghasilan puluhan juta setiap bulan, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan impian ya tuh. Jadi harus punya impian. Kenapa? Kalau kita nggak punya impian, itu nggak akan pernah jalan, tidak akan pernah melangkah. Artinya apa? Ya di situ aja, jalan di tempat ya tuh. Jadi kalau mau sukses, teman-teman harus punya impian. Terus yang kedua, harus punya yang namanya sikap. Nah, sikap itu apa? Sikap positif. Yang pertama kepada siapa? Yang pertama adalah kepada perusahaan ya. Tuh. Jadi kita harus punya sikap positif, yakin bahwa perusahaan ini benar, bahwa perusahaan ini akan amanah, perusahaan ini profesional, perusahaan ini akan memberikan pelayanan yang terbaik ya. Jangan sampai negatif ya, sebaliknya kepada perusahaan ya. Mohon maaf gitu kan, mungkin nanti jangan sampai teman-teman akan mengatakan kepada perusahaan mah enak ambil untung, jangan-jangan uang saya nanti dibawa kabur perusahaan, jangan-jangan nanti ownernya tidak amanah, ownernya nanti akan membawa kabur uang dan sebagainya ya, itu kan produknya nggak bagus gitu kan, apa namanya, program-programnya tidak menarik. Nah, itu berarti sikap yang negatif. Teman-teman harus punya sikap positif, sikap yang baik, sikap yang bagus kepada perusahaan. Yang kedua, sikap terhadap siapa? Sikap terhadap diri sendiri. Sikap positif terhadap diri sendiri. Ya kan, itu artinya apa? Teman-teman harus percaya diri, harus punya keyakinan, harus punya sikap positif bahwa saya pasti bisa, bahwa saya pasti sukses, bahwa saya pasti mampu. Ya kan, jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kebimbangan dalam menjalankan usaha murni ya. Jadi sikap terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap apa? Sikap terhadap produknya. Teman-teman harus yakin bahwa produk umroh inilah produk yang sangat bermanfaat, produk yang sangat istilahnya
bagus ya, yang bisa diandalkan, yang bisa dijual, dan nanti insya Allah akan banyak yang mendaftar. Jadi harus yakin dengan produknya. Sama ketika kita ingin jualan produk herbal, kalau kita tidak yakin produk herbal ini bagus, produk ini akan berkhasiat, kita akan bisa menyembuhkan gitu kan. Ya, kalau teman-teman tidak yakin ya tidak akan pernah sukses ya jualan bisnis atau jualan produk herbal tersebut. Nah, karena kita jualannya adalah jualan umroh haji, ya teman-teman harus yakin bahwa umroh haji ini adalah produk yang layak dijual. Artinya positiflah kepada produknya, bahwa produk ini bagus, produk ini layak dijual, produk ini nanti banyak yang dibutuhkan, produk ini banyak yang cari, produk ini nanti paket-paket umroh ini nanti insya Allah banyak yang berminat dengan program atau paket ini. Pelayanannya produknya bagus, fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus. Nah, itu jadi sikap positif terhadap perusahaan, sikap positif terhadap produknya, dan sikap positif terhadap diri sendiri. Itu yang paling penting. Nah, setelah teman-teman punya niat yang bagus, yang kuat, punya impian, punya sikap yang bagus, sikap yang positif, langkah yang ketiga, teman-teman harus punya daftar nama. Silakan di list siapa nih saudara, tetangga, teman dan sebagainya, teman sekolah, alumni gitu kan, bahkan mungkin mantan pacar dan sebagainya gitu kan. Nah, udah tuh di list saja, di data siapa-siapa saja ini yang mau saya tawarkan ya program umroh atau program kemitraannya. Terus dan punya prospecting ya, daftar nama dari prospecting artinya apa? Nah, prospecting itulah orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, teman-teman bisa list ya kan, mungkin dari WA, kemudian dari IG gitu kan, dari Google Map. Nah, itu di list, nah nanti ditawarkan produk Hasanatur atau paket Hasanatur atau program kemitraan Hasanatur. Nah, setelah punya daftar nama yang dikenal atau daftar nama yang tidak dikenal juga, ya kan? Nah, teman-teman prospecting pun bisa nanti dari referensi. Ya, ketika misalnya teman-teman mempromosikan atau menawarkan bisnis, saudaranya ternyata saudaranya tidak meminat. Ya tinggal minta, Ibu bisa nggak bisa dong kasih nama orang-orang yang kira-kira mau berangkat umroh, minta nomor handphonenya. Nah, itu disebut dengan mendata prospecting ya kan, dari orang-orang yang kita tidak kenal tapi saudara kita, teman kita itu kenal ya, teman kita kenal. Nah, setelah punya daftar nama baik yang dikenal maupun tidak kenal, apa yang dilakukan? Buat janji ya kan gitu. Buat janji ketemu ya kan, atau buat janji dengan setelah chat gitu kan, ini saya ada bisnis bagus nih, bisnis umroh, mau nggak kamu mau nggak dapat penghasilan tambahan? Oh, mau misalnya gitu ya. Yuk kita ketemuan dulu, atau bisa langsung teman-teman ajak datang ke seminar ya atau OPP. Nah, setelah janji ketemu, udah ketemuan nih, apa yang dilakukan? Ya presentasikan, jelaskan tentang produk Hasana, jelaskan company profile-nya, jelaskan legalitasnya, jelaskan ownernya, jelaskan keunggulannya, jelaskan paket programnya, harganya dan sebagainya ya di presentasi. Nah, kemudian yang keenam, setelah dipresentasi jangan lupa di follow up. Ya, di follow up ya. Kapan? Ya sehari atau 2-3 hari kemudian. Ya, tinggal dijapri aja. Bapak Ibu, ini saya Taufik dari Hasanatur yang kemarin kita ketemu, yang saya jelaskan tentang program Umroh Hasanah. Gimana? Ada rencana daftar daftar program paket umroh reguler atau paket umroh Mahaba, saya tawarkan situ. Gimana Ibu jadinya mengambil program eksekutif atau excellent ya itu. Gimana Ibu jadinya mau yang program paket di bulan Januari atau di bulan Februari. Nah, itu tawarkan follow up seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tertarik ya berarti alhamdulillah teman-teman closing ya tuh. Tapi kalau tidak tertarik, jangan kecewa ya kan. Yang kecewa ya kan, silakan teman-teman tetap menjalin hubungan baik. Siapa tahu aja hari ini dia menolak, besoknya dia mau. Siapa tahu saja dia tidak hari ini dia tidak daftar, tapi dia bisa mendaftarkan atau mereferensikan saudaranya, tetangganya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, nah ini karena ini bisnis umroh, sebisa mungkin teman-teman berangkat umroh dulu. Ya, itu sebisa mungkin. Kenapa? Jangan sampai kita jualan umroh, tapi ketika ditanya, udah umroh belum? Tapi jawabannya, ya, belum Ibu. Nah, itu berarti kan tingkat kepercayaan trust jamaah, calon jamaah itu nanti mungkin akan berkurang dibanding dengan kita sudah pernah berangkat umroh.
Nah, tapi ketika ditanya sudah berangkat umroh belum Anda gitu kan? Oh alhamdulillah Bu, saya sudah berangkat umroh, saya sudah merasakan ibadah umroh bersama sana, fasilitasnya bagus, hotelnya bagus, makannya enak. Nah, ceritakan seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian manfaatkan alat bantu ya, teman-teman. Alat bantunya apa? Buku. Bacalah buku-buku yang positif, baca buku tentang impian, baca buku tentang personality plus, ya kan, cara berkomunikasi yang baik, cara menerima telepon yang baik gitu kan, atau mungkin tentang wawasan umroh gitu kan, umroh itu sejarahnya seperti apa, kenapa umroh, rukun umroh apa, wajib umroh apa, itu perlu yang namanya buku. Kemudian audio video atau bisa juga teman-teman belajar dari audio atau video YouTube itu kan dan sebagainya. Atau yang paling ini teman-teman manfaatkan pertemuan-pertemuan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan pertemuan-pertemuan untuk belajar, menambah wawasan, membawa silaturahmi dan juga bisa untuk mengundang orang sebanyak-banyaknya. Ya, inilah 8 sukses, 8 langkah sukses ya di bisnis umroh haji. Insya Allah kalau ini dijalankan ya step-stepnya nomor 1 sampai nomor 8, insya Allah teman-teman akan menemukan kesuksesan. Yang penting continue, konsisten, istiqomah, yakin, pantang menyerah, sabar, fokus. Nah, ya, insya Allah semuanya bisa sukses. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sukses buat teman-teman sekalian. Go freedom, go hasana, go hasana, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.